Terus kemudian pelajar keluar. Apa urgensinya pelajar keluar? Pelajar itu ya belajar. Apakah saya harus membenarkan ketika pelajar itu keluar dan bilang bahwa itu adalah hak dari para pelajar? Saya pengen tanya. Saya pengen tanya kepada para panelis di sini. Rela kalian, anak-anak kalian keluar dari sekolahnya hanya untuk demo? Benarkah mereka? Sejak demo menentang hasil pemilu di 2019, ada fenomena baru yang dilakukan oposisi dengan menggerakkan para pelajar untuk ikut berdemo. Dan cara ini juga dilakukan dalam menggerakkan demo waktu RUU KUHP dan Omnibus Law. Para pelajar yang mestinya harus belajar dipaksa ikut demo untuk menaikkan tensi ketegangan dalam gerakan mereka. Nah, pertanyaannya begini. Dari mana sih sejarahnya para pelajar itu ikut disertakan dalam demo politik? Kalau kita melihat sejarahnya, demo politik terbesar dalam mengikut sertakan pelajar dimulai sejak agenda Arab Springs di Timur Tengah dimulai sekitar tahun 2010-an. Arab Springs atau kebangkitan dunia Arab bangkit sejak ditemukannya media sosial dan pada waktu itu Facebook menjadi media sosial yang efektif dalam mengumpulkan massa. Jangan kaget, yang menemukan formula dalam menjadikan media sosial sebagai media komunikasi untuk mengumpulkan massa adalah kelompok Ikhwanul Muslimin yang berkembang pesat di Mesir waktu itu. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi global yang juga diduga sebagai induk semang dari Partai PKS di Indonesia. Dengan Facebook, Ikhwanul Muslimin berhasil mengumpulkan puluhan ribu orang di satu tempat. Mereka menggunakan isu Khalid Said untuk menjatuhkan pemerintah Mesir yang waktu itu dipimpin oleh Hosni Mubarak. Khalid Said itu adalah seorang pelajar yang disiksa oleh polisi Mesir sampai mati ketika ia ditangkap waktu berdemo. Dengan api kematian Khalid Said inilah simpati masyarakat Mesir mulai digerakkan oleh Ikhwanul Muslimin untuk membakar kebencian kepada pemerintahan Hosni Mubarak. Para guru di sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah ditanam oleh Ikhwanul Muslimin lewat celah sistem pendidikan Mesir yang terbuka memerintahkan para pelajar untuk turun demo ke jalan. Senjata para pelajar ini efektif sekali buat Ikhwanul Muslimin waktu itu. Mereka masih sangat muda, emosi mereka masih labil, dan mereka lagi dalam masa pencarian jati diri biar dianggap hebat oleh komunitasnya. Sehingga ketika pelajar ditaruh di garis depan untuk membuat kerusakan, dampak kerusakan yang mereka buat akan jauh lebih parah. Dan menariknya juga, senjata pelajar ini dipakai buat pertahanan. Dengan adanya pelajar, maka polisi akan sungkan dan gamang untuk melabrak mereka karena mereka masih anak-anak. Kalaupun nanti mereka kena pukul polisi, maka polisilah yang akan disalahkan karena memukul anak-anak. Juga ketika pelajar ini melakukan aksi kriminal ketika demo, maka sulit untuk memproses mereka secara hukum karena masih anak-anak. Dalam artian, aparat akan dibuat bingung bersikap ketika menghadapi para pelajar ini. Dan posisi bingungnya aparat menghadapi pelajar ini dimanfaatkan betul oleh Ikhwanul Muslimin untuk menggerakkan massa yang lebih besar lagi. Apalagi ketika ada korban tewas dari pelajar. Wah, itu yang diharapkan mereka supaya api yang besar itu akan bisa lebih membara. Karena itulah Presiden Mesir pengganti Hosni Mubarak, Al-Sisi, menetapkan kalau mahasiswa dan pelajar yang melakukan perbuatan kriminal dengan merusak gedung tidak diadili lewat sistem pengadilan biasa, tetapi pakai pengadilan militer. Pengadilan militer ini memang disiapkan oleh Al-Sisi untuk mengadili Ikhwanul Muslimin. Hanya perlakuan militer antara mengadili kelompok Ikhwanul Muslimin dengan pelajar itu berbeda. Kalau yang Ikhwanul Muslimin itu dihukum mati. Kalau yang pelajar dibina lewat majib militer supaya sadar dan gak gampang diprovokasi.
Jadi kalau melihat pola-pola menggerakkan anak STM dalam demo di Indonesia, itu sudah pasti pekerjaannya antek-antek Ikhwanul Muslimin di sini. Pola yang mereka gerakan sama, mengikuti SOP pusat mereka. Yang saya khawatirkan sebenarnya adalah para pelajar dalam demo itu akan dikorbankan oleh pelaku aksi demo. Korban nyawa pelajar ini akan disalahkan ke aparat kepolisian supaya kredibilitas aparat di masyarakat turun. Dengan begitu, aksi akan semakin besar ketika tuntutan demo bergeser dari 3 periode misalnya menjadi demo kekejaman aparat. Perhatikan saja, nanti akan ada selongsong peluru dicecerkan di pinggir jalan yang akan mereka pakai sebagai bukti bahwa penembakan itu dilakukan oleh aparat. Lagian ya, ini buat para pelajar. Tugas kalian adalah belajar, bukan ikut-ikutan demo. Sayangnya orang tua kalian yang sudah susah payah cari uang untuk biayai sekolah kalian dan berharap satu waktu anaknya akan jadi orang, bukan malah menjadi beban. Satu saat kalian akan jadi orang tua juga dan merasakan apa perasaan orang tua kalian yang cemas ketika anaknya turun ke jalan. Apalagi kalau dengar anaknya hilang dan gak pulang-pulang ke rumah. Dan bayangkan apa perasaan kalian kelak ketika anak kalian pulang sudah dalam kondisi tidak bernyawa karena dikorbankan demi hasrat politik sebagian orang. Mari kita berpikir panjang dengan akal yang rasional, bukan akal yang emosional. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Deddy Siregar, kita di acara Timeline.